rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama. Salah satu di antaranya rahmat itu kita pagi hari ini kedatangan tamu dari Bapak Kapolres Tanah Datar. Selawat beri salam, mari kita mohon kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan tidak memanjangkan kalimah pada subuh hari ini, kita minta kepada Bapak Kapolres Tanah Datar AKBP Nur Ihsan, maaf kalau salah nama, kepada Bapak kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthiru min qawli la ilaha illallah. Shadaqal hadim wa shadaqa rasul karim kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, alim ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, jadi pandai, mendong-mendong yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu ulama, Bapak Ibu, mengatakan bahwa seandainya Al-Quran tidak Allah turunkan ke muka bumi, tapi hanya satu surat ini saja yang Allah turunkan ke muka bumi, maka sesungguhnya kata ulama ini sudah cukup untuk membuat kita selamat dunia dan akhirat. Kalau seandainya Allah Ta'ala tidak turunkan Al-Quran dan hanya Allah turunkan satu surat ke muka bumi, apabila surat ini diamalkan, maka sesungguhnya untuk kita ini bisa selamat dunia dan akhirat. Apa suratnya? Suratnya yang tadi dibacakan, wal 'asr, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusr, dalam kerugian. Bu, ada nggak pedagang yang mintanya rugi? Ada Pak, pedagang yang mintanya rugi Pak. Semua pengen rugi. Wah, bagaimana kalau kita tanding main bola? Ada hadiahnya. Tapi saya bagian kalah saja ya. Ada Pak? Nah, semua manusia itu pengen yang disebut dengan untung. Meskipun kadang-kadang untungnya 2.000, 3.000. Ibu-ibu aja belanja pengen untung Bu ya. Yang sebelah sana selisihnya 5.000, yang sebelah sini selisihnya 2.000. Milih yang mana Bu? Yang 2.000 dong. Pasti pengennya ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam surat ini bahwa semua manusia itu rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang rumahnya di desa rugi, yang di kota rugi, yang pejabat rugi, yang rakyat biasa rugi, yang ganteng rugi, yang cantik rugi, yang jelek pun rugi. Kecuali apa? Pertama, beriman. Ilal ladzina amanu. Sudahkah kita hari ini beriman? Insyaallah. Sudah Pak. Cuman kadang-kadang imannya masih bohong. Itu Pak ya. Kadang-kadang imannya masih bohong. Karena kalau kita imannya iman adalah sesuatu
sesuatu yang dia diyakini, diucapkan dengan mulut, diyakini di dalam hati. Kadang-kadang kita nggak yakin, kadang-kadang kita nggak yakin. Contoh, Nabi SAW sabdakan, obatilah di antara kalian orang sakit dengan sedekah. Bapak kalau sakit pergi ke puskesmas atau sedekah? Puskesmas kan? Berarti nggak yakin. Bapak, masa nggak boleh puskesmas? Boleh. Sebelum ke puskesmas sedekah dulu, itu baru ke puskesmas. Berarti imannya masih bohong-bohong ini, nggak yakin sama Nabi. Betul nggak Pak? Betul? Makanya disuruh perbaiki dulu imannya. Satu orang sahabat Bapak yang mulia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya dagang rugi, rugi terus, padahal tuh kalau dihitung saya sudah untung nih ya Rasulullah. Maka kata Nabi, coba kamu pasang tirai di depan pintu, katanya. Kamu pasang tirai di depan pintu. Jadi nggak saya kasih materi ini Pak, sebenarnya materinya langsung pada pokok persoalan, tapi karena ini jamaahnya ramai, ini kayaknya menarik. Kata Nabi, ya kamu pasang tirai di depan pintu. Maka begitu pasang tirai, beberapa hari kemudian datang kepada Nabi, Pak. Ya Rasulullah, betul, saya dapat untung terus sekarang ketika sudah pasang tirai, katanya gitu. Tapi saya penasaran ya Rasulullah, kenapa sih Pak harus pasang tirai, kata sahabat itu. Begini, ketika kau tidak pasang tirai dan kau membuka pintu, dan sesungguhnya ketika lewat di depan rumahmu ada orang yang tidak pernah sholat, maka sesungguhnya keberkahan rumahmu itu tercabut oleh orang yang lewat depan rumahmu dan dia bukan ahli sholat. Dan ketika kau pasang tirai, maka keberkahan dari rumahmu tidak akan keluar, sedangkan orang yang tidak sholat lalu lalang di depan rumahmu. Jadi keberkahan itu tetap ada di dalam rumah. Ini yang disebut iman. Disebut iman. Sekarang bagaimana cara mengejar keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat, Pak? Masang tirai. Siang jadi malam, malam jadi siang, keringat diperas-peras, tulang dibanting-banting, gitu kan? Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, sampai meninggalkan sholat. Betul Pak? Iman mana sekarang? Iman bohong apa yang betul-betulan? Kalau iman betul, tetap kerja di sawah, kerja di kantor, kerja di pasar, tetapi tetap apa yang dikehendaki oleh agama kita amin Allahumma amin. Baru dengar Bu ya ceritanya? Nah, ini cerita sahabat. Maka Bapak yang pertama beriman. Jadi imannya yang sesungguhnya, iman yang tidak bohong-bohong, iman yang yakin kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua Bapak yang mulia, wa amilus sholihat. Beramal soleh. Apa amal soleh itu? Amal soleh bukan hanya sholat, amal soleh bukan hanya sedekah, zakat, puasa, jadi hafiz Quran, baca Quran 1 hari 1 juz, zikir pagi petang, bersolawat. Tidak. Amal soleh adalah seluruh perbuatan yang Nabi SAW kerjakan itu amal soleh. Masuk kamar mandi pakai tutup kepala, makan pakai tangan kanan, makan dengan posisi duduk, keluar dari masjid pakai kaki kiri, masuk masjid pakai kaki kanan, membasuh tangan sebelum makan, itu amal soleh. Makanya disebut ulama mengatakan alif lam as-solehat. As-solehat alif lam di sana maksudnya amal soleh secara besar. Apa amal soleh secara besar? Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan di sana ada huruf waw. Wa amilus sholihat, bukan au amilus sholihat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, bukan au amilus sholihat. Artinya au amalus sholihat itu atau, dan di sini bukan atau. Di sini hurufnya waw, artinya dan. Jadi nggak boleh dipisah-pisah. Kalau mau rugi, beriman, beramal soleh. Setelah itu wattawasaw. Apa wattawasaw? Ulama mengatakan dakwah, mengajak, mewasiati, memberitahu, ngajak. Pak, saya beriman aja lah Pak, cukup saya nggak usah sholat. Insya Allah saya masuk surga. Iya, tapi dicuci di neraka. Wa amilus sholihat, nggak cukup. Nah, yang terakhir
wattawasau bil haq wattawasau bis sabr. Jadi kalau nggak mau rugi Bapak Ibu ya, beriman, beramal soleh, ngajak-ngajaknya jangan maksa. Dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik, jangan pakai razia. Itu ya. Kalau seandainya kita pilih, Pak saya beriman sama beramal soleh aja Pak, nggak usah ngajak-ngajak deh, ngajak-ngajak ustadz aja, buya aja. Berarti kita meninggalkan ayat itu. Kita memilih-milih ayat, maka sama saja kita tidak beriman kepada kitab Allah. Yang sesungguhnya kita tidak beriman kepada Allah adalah kita tidak beriman kepada kitab Allah, artinya kita tidak beriman kepada Allah. Jadi ayat Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca. Ayat Al-Quran adalah untuk diamalkan. Jadi kalau Bapak beriman, beramal soleh, ngajak-ngajaknya pakai sabar, maka hakikatnya Bapak dan Ibu, saya juga telah mengamalkan surat ini. Jadi nanti kalau ditanya di hari kiamat, ayo sudah diamalkan belum? Sudah ya Allah. Saya sudah beriman, saya sudah beramal soleh, kemudian saya sudah mengajak orang, wattawasau, memberitahukan perkara-perkara yang hak dan dengan kesabaran. Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan ayat ini? Karena sekarang saya sebenarnya mau ceramah, ya. Bukan mau ceramah saja. Ini saya mau mengajak berpikir Bapak Ibu sekalian. Sudah sekitar mungkin 20 masjid saya, 20 masjid masuk sholat subuh berjamaah. Rata-rata kalau saya lihat di luar itu, di pintu-pintu itu tertulis seperti seolah-olah tertulis masjid hanya untuk 40 tahun ke atas. Betul nggak? Ada nih sedikit yang ini. Betul Pak? Masjid hanya untuk, udah mulai panas ya Mas. Boleh buka baju ya? Udah mulai panas ya Mas. Masjid hanya untuk 40 tahun ke atas. Alias pertanyaannya, di mana sekarang anak kemenangan kita? Di mana Pak? Sedang ke Jakarta semua jadi pengusaha. Ya, di mana Pak anak kemenangan kita? Atau anak kemenangan itu cuma tugas tanggung jawabnya Nini Mama aja Pak? Nini Mama cuma satu, suruh ngurusin satu nagari. Boncos Pak. Di mana Pak anak kemenangan kita? Kalau setiap hari Pak anggota saya patroli pakai lampu biru-biru gitu, itu rata-rata di jam 11 sampai jam 12 mereka masih nongkrong di warung-warung. Dan sekarang di mana? Kan begitu. Dan lebih ajaib lagi, bukan hanya sudah nongkrong, sehingga akhirnya mereka sekarang menjadi pelaku kejahatan. Saya ceritakan rentetannya Bapak Ibu yang dibilang Allah. Di awal-awal saya menjabat ini sekitar 2 minggu saya masuk sekolah Bu ya. 2 minggu saya masuk sekolah. Alhamdulillah sampai di masjid ini sekarang. 2 minggu saya masuk sekolah. Minggu pertama sekolah itu dinas Bu ya. Dinas maksud saya. Di awal-awal menjabat kemarin 1 minggu setelah jadi Kapolres, kami diundang oleh Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda mengumpulkan seluruh Kapolres seluruh Sumatera Barat dan merilis sebuah berita 495 bandar narkoba ditangkap dalam waktu 4 bulan. 495 bandar narkoba. Kalau 495 Hafiz itu kan mati. Ini 495 bandar narkoba. 1 minggu pertama kemarin kami bertugas di sini, 3 orang tertangkap. Ajaib Pak. Tadi malam 5 orang tertangkap. Kok jidat saya? 5 orang sekaligus ketangkap. Tadi saya lupa berapa barang buktinya. Kalau yang 2 kemarin barang buktinya itu 13 kilo. 13 kilo. Kalau 13 kilo daging korban lumayan. Ya Bu. Ibu dapat berapa? 13 kilo daging korban. Alhamdulillah. Ya Pak ya Bu. Ini 13 kilo narkoba. Kalau dipakai rame-rame, Masya Allah. Saya tanya sama Pak Kasar Narkoba, Pak, kalau 13 kilo, 12 kilo narkoba ini kalau dipakai rame-rame macam permen nano-nano, asiknya rame-rame itu ya. Itu bisa wajib bagi berapa orang? Kata Pak Kasar saya.
13-12 kilo ini dipakai seluruh penduduk Batu Sangkar, semuanya kebagian. Dan ajaib lagi Bapak Ibu melihat, itu mereka telah memberikan kepada anak-anak kecil. Anak-anak, belum lagi yang lain Bapak Ibu. Masalah gantung diri, masalah pencurian motor. Pak Kasat Reskrim saya kemarin sampai kejar sampai Pekan Baru kejar Pak motor, alhamdulillah dapat. Sapi disembelih hanya ditinggalkan kotoran dan darahnya. Kayak Al-Quran. Sesungguhnya bukan kotoran dan darah yang sampai kepada Allah, tetapi keikhlasanmu sampai kepada Allah. Kalau dalam ayat Al-Quran kurang lebih seperti itu. Ini yang ditinggalkan kotoran sama darah, dagingnya hilang semua. Belum lagi masalah perkelahian, belum lagi masalah mohon maaf LGBT. Itu rata-rata sekarang yang melakukan adalah anak-anak kan. Sekarang yang menjadi pikir kita sama-sama adalah hari ini, pagi ini, subuh ini, saya mau ngajak jamaah masjid Sahur. Saya ngajak jamaah masjid Sahur mau pikir sama-sama. Saya datang sini bukan masih ceramah, saya mau ngajak Bapak Ibu pikir sama-sama. Ini keadaan sekarang bagaimana dan siapa yang mau menyelesaikan dan bagaimana caranya? Ini keadaan bagaimana, siapa yang mau menyelesaikan, bagaimana caranya? Kan keadaan hari ini sudah sama seperti keadaan zaman jahiliyah. Mohon maaf sekali lagi, zaman jahiliyah bukan zaman kebodohan, bukan zaman kebodohan itu. Zaman jahil itu adalah orangnya tahu tapi sengaja. Itu namanya jahil. Ada tembok putih, dia pakai pilok dicoret-coret, Kalau ditanya, kamu tahu nggak ini tembok putih? Boleh nggak kira-kira dicoret-coret? Dia bilang, tidak boleh Pak, saya tahu. Tapi kenapa kamu coret-coret? Karena dia jahil. Ada anak kecil tidak suka perutnya ditusuk-tusuk pakai jari Pak. Ditusuk sama jari, akhirnya dipukul ceprot. Kamu tahu kalau ini teman kamu tidak suka ditusuk-tusuk? Tahu, tapi karena jahil ditusuk, digini-ginikan kepalanya. Tahu nggak kalau kepala itu tidak boleh begini? Tahu, tapi karena jahil digini-gini akhirnya berkelahi. Yang disebut jahil adalah tahu tapi bisa. Zaman jahiliyah, mereka tahu ada Tuhan yang satu di atas langit, tapi mereka membuat berhala 360 jumlahnya di sekitar Ka'bah. Setelah mereka tawaf di Ka'bah untuk menghormati Tuhan yang satu di atas langit, mereka tawaf di sekitar berhala mereka masing-masing. Jadi, sekarang Pak, kalau kita tanya pelaku kejahatan, boleh nggak narkoba dipakai? Nggak boleh. Boleh nggak bunuh orang? Nggak boleh. Boleh nggak dia berkelahi? Nggak boleh. Boleh nggak dia nyolong? Nggak boleh. Tetapi kenapa dia lakukan? Karena mereka sedang dalam keadaan karena apa? Benar, itu sholat datang hari masyarakat. Kata Nabi, dalam sebagian manusia yang harus membagi. Kalau dia baik-baik seluruhnya, kalau dia buruk-buruk seluruh. Apa itu Pak? Jadi yang menyebabkan seseorang berperilaku jahat apa? Dan hari ini fenomenanya kampung kita ini seperti, mohon maaf Bapak Ibu, untuk mencontohkan, kampung kita dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada satu namanya penyakit stroke. Kalau orang stroke itu bisa diajak lari, putar-putar Cindolmanu 12 kali, putar-putar, boleh? Boleh Pak? Orang stroke diajak lari, keliling Cindolmanu 12 kali, boleh Pak? Tidak boleh. Boleh makan rendang, sate padang, lamang tapai? Boleh? Tiap hari, 1 hari, 3 kali boleh? Karena apa? Karena jantungnya sakit, peredaran darahnya sakit. Itu namanya stroke. Nabi SAW katakan, masjid adalah jantungnya kami. Masjid adalah, pernah dengar? Belum. Kasih tahu, betul Bu ya? Masjid adalah jantungnya. Coba sekarang kita lihat jantung kita. Siapa jantungnya? Apa peredaran darahnya?
jalan bapak-bapak dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke masjid, masjid ke rumah, rumah ke rumah tetangga, rumah ke rumah tetangga, ngajak mereka masuk masjid, habis itu jalankan sama-sama masuk ke dalam masjid. Apa darahnya? Darahnya jemaah. Kalau di dalam masjid darahnya tidak ada. Kalau di luar masjid peredaran darahnya juga nggak ada, terhambat. Berarti kampungnya kampung. Apa yang terjadi dengan kampung stroke? Anak bunuh bapak, anak bunuh ibu. Bapak nikah sama anak kandung. Narkoba, LGBT, maling motor, perkelahian. Yang paling parah nanti akan menjadi sebab murkanya Allah Subhanahu wa taala. LGBT dulu pernah ada kaum Nabi Lut, kaum Sodom diazab oleh Allah. Jangan sampai gara-gara bermuara tidak sholat, akhirnya kampung kita jadi kampung stroke, akhirnya Allah turunkan Golodo sampai sini. Jadi Golodo itu bukan batu gelinding sendiri, bukan, tapi karena Allah perintahkan dia batu gelinding. Naudzubillah. Dari mana Pak muaranya? Dari kampung yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau ahlal qura amanu wa taqaw, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama." Kalau seandainya penduduk satu RT, penduduk satu nagari, penduduk satu jorong, penduduk satu kabupaten mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan turunkan keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah. Sekarang dibalik, kenapa yang dari atas langit jadi banjir? Kenapa yang dari bawah bumi jadi gempa, jadi tanah longsor, jadi gandul? Kenapa jadi gangguan kamtipmas? Kenapa Pak? Karena di dalam satu kampung itu tidak ada orang beriman dan bertakwa. Ada pun tapi sedikit. Betul Pak? Betul Bu? Sekarang kira-kira di penduduk ini nagari apa namanya? Sama ya, sama dengan masjid ya. Sarwaso, penduduk Sarwaso kalau sholat semuanya berjamaah di masjid, kira-kira masjidnya nggak mau. Karena banyak yang di luar, makanya Allah masih belum melihat dengan kasih sayang. Ada tetapi sedikit. Dipanggil tapi nggak datang. Ibu punya anak, dipanggil 5 kali nggak datang. Ibu bilang apa sama? Itu kuping di mana? Telingo. Apa tadi? Itu telingo di mana? Kan begitu. Dijewer. 1 hari nggak datang. Gimana Pak? Orang Jakarta bilang kalau ada anak dipanggil 1 hari nggak datang, dia bilang apa? Dasar anak setan kan? Telinga di mana? Dasar anak setan begitu kan? Kalau anaknya setan, bapaknya Azazil, iblis. Nah kalau dalam satu negara, satu kampung semuanya iblis, ya buat Allah apa? Diturunkan batu gelinding kan begitu Pak. Logika berpikirnya naudzubillah. Itulah sebabnya kenapa tidak turun keberkahan. Yang dari atas jadi bencana, yang dari bawah jadi bencana. Sehingga akhirnya polisi, tentara, Pemda kalah kabut Pak. Kalau cuma nangkap saja bisa gampang, tetapi belum ada sejarahnya. Kalau orang ditangkap masuk penjara jadi tobat. 2 pelaku yang tadi saya ceritakan itu ketangkap di tahun 2025, 2017 pernah ketangkap. Jadi kalau orang masuk penjara Pak, Bu ya, kalau masuk penjara, yang tadinya kucing jadi harimau, yang tadinya maling sendal jadi maling mobil. Nih Pak, fenomena dan keadaan. Sekarang yang kedua, bagaimana cara mengatasinya kan gitu. Dan yang ketiga nanti siapa kan gitu. Siapa dan bagaimana? Siapa yang akan bisa menyelesaikan masalah ini dan beriman. Syukur-syukur Pak tentaranya beriman, syukur-syukur wali nagarinya beriman, syukur-syukur pegawai Pemdanya beriman, syukur-syukur budak banduangnya beriman kan begitu. Judulnya orang Kenapa? Karena yang bisa menyelesaikan orang beriman. Karena untuk mengembalikan. Bagaimana caranya sekarang begitu? Bagaimana caranya? Tidak bisa kita hanya menyerahkan bagian tanggung jawab ini kepada masing-masing. Wah, itu tugasnya ulama aja Pak, itu tugasnya Pak polisi aja tidak bisa. Ibu, Bapak, kalau ada 5 orang, kita lagi kumpul begini, 5 orang menghadap ke Buya, menghadap kepada Ketua DKP. Pak Ketua, Buya, saya mau minta izin. Apa? Saya nggak mau rusak masjid, saya nggak mau pecahkan jendela,
saya tidak mau congkel-congkel keramik, tidak mau. Saya nggak mau buat rusak-rusak tembok. Saya mau minta izin, saya mau memotong tiang masjid. Memotong tiang masjid. Ini tuh tiangnya dipotong semua. Boleh, boleh. Emang ini masjidnya ibu, nggak boleh? Boleh Pak? Pak? Boleh tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Karena kalau tiangnya terpotong, roboh. Dan kita akan bilang, memang betul saya bukan yang punya masjid ini, tetapi ini adalah tempat kami berkumpul, tempat kami beribadah, tempat kami menyelesaikan masalah, tempat kami menaikkan iman, untuk memperbaiki iman kami. Kalau Bapak potong tiangnya, maka masjidnya akan. Baginda Rasulullah SAW sabdakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Pak, hari ini berapa orang Islam yang ingin merobohkan tiang agama dan Bapak diam saja? Gimana? Berapa orang yang mau merobohkan tiang, bukan tiang masjid, tiang agama dirobohkan, rame-rame lagi. Dan kita hanya diam saja. Itu bukan urusan saya Pak, urusan. Saya yang penting anak saya sholat, istri saya sholat di masjid, orang lain tidak sholat, bukan urusan saya, itu urusan dia teman-teman. Batal keimanan kita Pak, karena tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya sekarang yang bisa melakukan adalah kita semuanya, orang beriman. Dan kembalikan kuncinya, caranya adalah kembalikan mereka ke masjid. Dengan mereka kembali ke masjid, Allah ridho kepada kita. Dengan mereka kembali ke masjid, mereka akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena treatmentnya cuma itu. Untuk mengembalikan orang bisa beriman itu cuma ke masjid. Saya punya motor namanya Honda Vario. Kalau rusak saya bawa kemana Bu? Iya saya tahu bengkel. Bengkelnya apa? Bengkel mesin jahit. Ya Pak, kan begitu bengkel motor Pak. Tapi bukan motor sembarangan. Saya tidak bisa bawa motor saya ke motor Yamaha, tidak bisa. Saya bawa ke bengkel namanya Astra, bengkel motor Honda resmi, dealer resmi Astra. Dan itu pun saya tidak bisa ngasih ke mekanik yang dia ahli mesin manual. Saya kasih ke ahli mesin metik. Motor aja sudah harus presisi, sudah harus tepat cara penanganannya. Sekarang manusia ada dua, yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Kalau sakit jasmani dibawa kemana Bu? Rumah sakit, klinik, puskesmas, betul ya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau sakit rohani, tidak mau sholat, dibawa kemana Bu? Hah? Bukan Puncak Batu? Hah? Danau Singkara? Bukan? Ke masjid. Itulah kenapa Nabi SAW ketika pertama kali datang ke satu tempat masih membuat masjid. Yang kedua PR-nya adalah bagaimana merapikan masjid. Sekarang pertanyaannya, masjid sudah rapi belum? Bapak kalau mau ukur gampang aja. Ukur ketika jemaahnya sholat hari raya Idul Adha. Jangan pas Jumatan, kalau pas Jumatan banyak orang lewat mampir sini. Betul? Iya. Kalau hari raya Idul Fitri masih banyak pulang kampung. Tapi insya Allah kalau hari raya Idul Adha itulah penduduk sini asli. Karena mau dapat daging kurban. Betul baik. Insya Allah penduduk asli. Jadi PR kita adalah bagaimana caranya besok sholat subuh berjamaah, jamaahnya sama seperti sholat di hari raya Idul Adha. Mungkin dikurangi yang punya surau, yang punya tempat musola. Insya Allah siapa? Siap dah Pak? Ini gimana caranya nih? Caranya door to door, diajak. Pak, masjid ini kan besar ya. Banyak orang lihat nggak Pak? Banyak. Tapi kenapa nggak datang ke masjid? Bu, ini masjid azannya kedengaran nggak sampai rumah? Tapi kenapa banyak orang nggak datang? Seperti seorang tidak mendengar. Sesungguhnya yang buta bukan mata, sesungguhnya yang tuli bukan telinga, tetapi Bu, kalau ada orang buta sama tuli duduk di tengah rel kereta api, Pak, di tengah rel kereta api, apa yang kita perbuat? Apa Bu? Hah? Iya, dibantu, saya juga ngerti caranya. Gimana Pak?
Dibantu kan Pak ya? Caranya? Hah? Diambil. Itu belum teknis Pak. Tidak mungkin kita kirimi WhatsApp. Tidak mungkin karena buta dan tidak mungkin kita tepuk-tepuk Pak, awas Pak minggir. Cara yang paling cepat adalah datang ke sana, pegang tangannya, jangan ditarik Pak. Kalau ditarik mukul dia. Pegang tangannya, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipin. Kalau Bapak tepuk tangan, Pak, awas ada ini, Pak, awas minggir Pak, ada kereta api sebentar dia. Maka orang di sekitar Bapak akan menganggap Bapak gila. Sudah tahu buta sama tuli, tapi ditepuk-tepuk, apalagi dikirim WhatsApp grup lagi. Jadi Bapak Ibu ya, untuk meramaikan masjid harus door-to-door jemput. Tidak mungkin lewat grup WhatsApp. Grup WhatsApp masjid selalu masuk. Mari kita ramaikan masjid. Sebentar lagi akan ada ustaz dari kepolisian, dari Kapolres. Tidak akan datang. Yang datang cuma orang beriman. Penjahat gak bakal datang. Yang pakai narkoba gak bakal datang. Betul Pak? Maka satu-satunya jalan adalah door to door jemput dengan kasih sayang. Watawasawis. Itu solusinya. Maka saya pribadi dengan kawan-kawan ini sedang mengambil tajuk kembali ke surau kami. Kalau dulu punya mengatakan kau punya surau kami, sekarang kita bersama-sama mengambil tajuk kembali ke surau kami. Bagaimana seluruh laki-laki balik ketika azan berkumandang, maka seluruhnya masuk ke dalam masjid 100%. Kalau ibu sunnah, betul Bu ya? Bagaimana caranya? Laki-laki balik 100%, seluruhnya ketika mendengar azan berkumandang, seluruhnya masuk ke dalam. PR-nya siapa Pak? PR-nya orang beriman, terutama yang ada di sini. Karena Pak, kalau diserai nama saya, ini di tanah datar aja 422 masjid. Kalau satu hari satu masjid Pak, 1 tahun nggak selesai. Di tanah datar itu Bu, masjidnya bukan surau ya, bukan langgar. Masjidnya 422. Kalau satu hari Kapolres suruh isi begini, terus habis itu suruh door-to-door, nggak selesai 1 tahun. Jadi yang bisa bekerja adalah sales-salesnya adalah bapak-bapak dan ibu sekalian. Ramaikan masjid dengan jalan. Bisa loh Pak ya? Nah, Bapak setelah sholat wajib, Bapak musyawarah siapa nih yang mau kita jemput? Kalau sekarang ada 20, berarti insya Allah besok ada 40. Kalau besok ada 40, maka besoknya lagi ada. Terus begitu 150, 320. Pak, susah Pak. Kalau dulu Nabi bilang susah, tidak mau sampai dilemparin batu, maka hari ini kita nyembah batu. Tapi karena Nabi itu terus menerus istiqomah, maka alhamdulillah sampai sekarang kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cuma lakukan, yang kedua istiqomah. Buya ini sampai jam berapa Buya? Jangan sampai jam 10 ini. Sampai jam berapa Pak? Tinggal dikit. Harus dikerjakan, yang kedua istiqomah. Coba Pak, sekarang kita pikir sama-sama. Dulu di zaman jahiliyah ada satu orang yang paling mulia di antara mereka. Namanya siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman jahiliyah, zaman yang rusak, ada satu nabi. Bukan buya, bukan ajengan, bukan ustaz, bukan hafiz, bukan alim, tetapi malah seorang nabi. Tetapi nabi ketika itu belum mendapat perintah Allah untuk door to door. Pertanyaannya, apakah waktu itu umat berubah? Tidak, umat tidak berubah. Justru sebaliknya, Nabi dibilang sidik, amanah, tabligh, fatonah, al-amin. Semua orang menitipkan harta kepada Nabi karena Nabi dipercaya. Menyelesaikan masalah mengangkat batu Hajar Aswad diserahkan kepada Nabi. Tapi umat tidak berubah dalam keadaan jahil, masih menyembah tata dan pusat. Begitu Nabi SAW mendapatkan perintah, pertama dengan ayat itu kemudian dengan ayat yang lagi ayat mudasirkum fa'ambil warabah fa'ambil, maka Nabi mulai berturun. Apa yang terjadi? Gelar itu semua rontok Bapak Ibu. Sidik, amanah, tabligh, fatonahnya rontok. Diganti majnun, pendusta agama, gila, memecah nenek, memecah antara bapak dan anak, mengkhianat harta dan usaha. Tapi satu sisi, Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam. Jadi kalau sekarang mau berubah dari keadaan yang hari ini jahiliyah
kepada zaman yang terang benderang, maka kerjakan seperti gimana kerjanya baginda Rasul. Yang kedua, istiqomah. Ini terakhir, istiqomah. Ceritanya begini, kenapa harus istiqomah? Bapak Ibu yang mulia, saya tanya sama Bapak Ibu, di tanah datar ini laki-laki balik yang nggak tahu air minum merek Aqua berapa persen, Pak? Berapa? 0. Kalau jawaban saya mendekati 0. Karena ada laki-laki kita, laki-laki sekaratul maut, insya Allah ada, kan gitu ya. Ada laki-laki kita. Jadi jawabannya mendekati 0%. Pertanyaan saya, semua orang sudah tahu, tetapi iklan itu kenapa masih ada sampai sekarang? Diulang-ulang lagi satu hari 5 kali, satu hari 5. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Bahasanya, saya datang kepada Pak Ketua DKM memberitahu sesuatu yang Bapak sudah tahu, Pak. Kalau lapar makan ya. Zuhur datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. Asar datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. Maghrib datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. Isya datang lagi, Pak, kalau lapar makan ya. Kira-kira Bapak akan bilang sama saya apa? Bosan saya bukan Pak memberitahukan sesuatu yang saya sudah. Tapi kenapa untuk orang Aqua tidak? Dia aku iklankan terus. Orang Aqua bilang, Pak, saya mau Aqua bukan di sini, tetapi Aqua di mana? Ada buktinya? Coba lihat. Suruh adik kita, anak kita pergi ke warung, dek beli air. Yang dia bilang, Bang beli Aqua, padahal dia beli Amia. Berarti Aqua sudah ada di sini. Dan alias orang Aqua mengatakan, saya bukan fanatik Aqua, Pak ya, nanti ini Aqua sih musuhannya sama Aqua nih gitu. Enggak, ini hanya untuk perumpamaan. Orang Aqua mengatakan, saya mau kalau Aqua sudah ada di sini, duit saya tambah banyak, karyawan saya tambah banyak, pabrik saya tambah besar, saya bisa beli jet baru. Tapi Pak, kalau tidak saya iklankan, bisa jadi 5 tahun nggak ada apa-apa. Tapi kalau 10 tahun, 15 tahun, yang dari sini Aquanya tercabut, yang dari sini Aquanya tercabut, akhirnya Aqua tidak dibeli masyarakat, saya menjadi miskin, pabrik saya tutup, karyawan saya pecat. Betul ya? Saya tanya sekarang sama Bapak sama Ibu, di mana sekarang ada satu produk yang namanya sabun batangan merek B29. Mana Bu? Mana Pak? Di mana barang itu sekarang? Masalahnya kenapa barang itu tidak ada? Karena tidak ada iklan. Orang tidak lagi. Nah, oke Bu ya, bisa ditangkap ya. Sekarang kita geser. Bapak saya tanya, laki-laki balik di tanah datar yang nggak tahu kalau nggak sholat itu dosa, berapa persen? Mendekati 0. Semua orang sudah tahu kalau nggak sholat bakal masuk neraka, dapat dosa. Kenapa nggak sholat? Sudah dikasih tahu kisi-kisinya tadi. Kenapa Pak? Karena iklannya terhenti, Bapak Ibu yang mulia. Yang dari sini tercabut, yang dari sini tercabut. Kenapa? Karena iklannya terhenti. Karena yang di masjid tidak pernah bikin iklan secara terus-menerus, sehingga mereka ini lupa kalau sholat itu penting. Sholat itu penting sehingga hanya mengatakan nggak usah sholat Pak. Yang nggak sholat Pak orang kafir kaya juga Pak. Karena iklannya terhenti, Bapak Ibu yang mulia. Maka hari ini ya kerjakan door to door. Yang kedua mau masuk bagaimana iklannya? Insya Allah ya. Nah, nanti boleh Bapak musyawarah di sini. Jadi ini PR-nya masjid ini Pak. Batas gampang, batasnya sebelah sana masjid batas tengah, sebelah sana masjid batas tengah, sebelah sana masjid batas tengah. Yang dari batas ke sana punya masjid sana, yang batas ke sini punya masjid di sini. Dihitung berapa jumlah kakaknya, dihitung berapa jumlah kepalanya. Akhirnya ketemu, Pak berapa jumlah laki-laki balik di masjid Sarwaso ini? Alhamdulillah Pak sudah kami hitung 1.720 kamu. Yang sholat berapa sekarang? Baru 50. Kami membutuhkan waktu sekian bulan untuk menarik semuanya. Meskipun ada penolakan, tidak apa-apa. Yang penting akan ada usaha. Jangan pernah bilang Pak tidak berhasil, tidak. Yang memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kursi yang baik tidak bisa memperbaiki kursi yang buruk. Kursi yang baik dan kursi yang buruk diperbaiki oleh tukang kursi. Kita tidak bisa memberikan hidayah. Siapa yang beri hidayah? Yang penting dia masuk masjid. Lebih baik nakal tapi kelihatan di masjid daripada diem-diem tapi nggak pernah kelihatan di masjid. Akhirnya mohon maaf batang sama batang Pak. Diem-diem nggak ketahuan, akhirnya batang sebulan sama batang jadi LGBT. Jadi narkoba sekarang. Insyaallah ya, ini yang perlu saya sampaikan mungkin
ini menggugah kerisauan kita. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali kita sendiri. Oke, secara tugas pokok polisi bisa menangkap, tentara bisa menindak dengan kami, tetapi tidak akan bisa secara esensial di akarnya untuk menyelesaikan masalah. Allah Ta'ala sudah berikan guidance-nya, berikan kiat-kiatnya. Inna sholat dan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nanti kalau semuanya sholat, insya Allah kejahatan itu mungkin tidak akan hilang, karena fahsya di dalam Al-Quran tidak mungkin terhapuskan, tetapi setidaknya berkurang. Karena sekarang sudah memperingatkan, peringatin sekarang. Mungkin itu saja Bapak-Ibu yang mulia yang perlu saya sampaikan. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mau disampaikan, Pak, boleh kita kumpul sebentar di sini. Nanti caranya bagaimana gitu ya, kita kumpul. Mungkin Ibu juga boleh nanti setelah kita tanya jawab barangkali nanti kita foto bersama untuk laporan. Kita nanti tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada tambahan atau mungkin ada apa, mungkin kita bisa sama-sama berkumpul sebentar di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi mau menjelaskan. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.